Sobat Indiho Malang, kembali lagi di podcast Mirror, Mindy Bagi Horor. Baik Sobat, jadi kali ini Mindy akan membacakan cerita dari pemenang yang sudah membagikan ceritanya pada postingan giveaway Mirror episode 3. Mungkin kita langsung saja membagikan cerita-cerita dari para Sobat Indiho Malang ini ya. Jadi yang pertama ini dari Tian Santoso 91. Dear Indihome Telkom Malang, pengalaman serem saya dulu sekitar tahun 2016 nanjak Gunung Semeru. Wah, kalau gunung-gunung ini emang Seru ini ya banyak kayaknya. ya. Tahulah ya di gunung sarangnya yang begituan kan. Singkat cerita udah hari kedua dan menuju summit ke puncak dari Kalimati melewati Arcopodo. Waktu itu pukul 1 malam, gelap banget. Hal yang membuat bulu kuduk saya merinding adalah ketika mulai nanjak di Arcopodo, saya mencium bau wangi banget seperti bau bunga. Ini Aduh. udah langsung Mulai ya? Iya, mulai ini. Saya langsung menoleh ke leader di rombongan saya dan ia hanya memberi kode untuk terus maju seperti mengarahkan saya dan rombongan saya. Tidak memikirkan. Lalu tibalah di puncak pukul 5 pagi dan mulai turun di pukul 8. Sesampainya di Arcopodo, tempat saya mencium bau wangi bunga, saya melihat bahwa ada nisan yang entah kuburan atau hanya untuk memperingati seseorang yang meninggal di sana. Waduh. Surprise-nya tidak ada bunga di nisan itu, bahkan wangi pun tidak ada. Atau bunga Edelweiss yang biasanya ada di gunung tuh nggak ada bunganya, tapi baunya wangi gitu mungkin ya katanya. Gak ada bapak tiba-tiba bau wangi nih. Nah, tampaknya di camp, leader rombongan saya baru bercerita bahwa dia juga mencium bau wangi. Bahkan dia melihat sesosok gitu, kayak laki-laki melihat ke arah kami. Wah. Namun dia tidak mau cerita karena takut kami serombongan panik yang nantinya akan membahayakan rombongan. Iya. Emang kayaknya lebih baik gak cerita ya, Ya, gitu diam diam dulu, aja, nanti nanti aja aja kalau udah udah pulang. pulang gitu baru cerita. Memang bener kayak gitu Bener-bener. sih. Nggak Terus cuma satu kejadian, ketika kami pulang dari Kalimati Karanukubolo dan ke base camp, ada seekor burung warna hitam yang terbang mengikuti kami. Tiap berapa meter ia berhenti seolah-olah menunjukkan kami jalan pulang dan menjadi guide kami. Sesaat menuju pos 3, hari mulai gelap. Burung yang tadi pun entah terbang kemana. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti longsor atau apa. Saya tidak tahu karena gelap sedang jatuh. Maksudnya lagi gelap gitu ya. Jadi dia nggak tahu, cuma dengerin suara doang gitu ya. Sontak kami lari satu rombongan dan ternyata sebuah pohon lumayan besar tumbang. Alhamdulillah semua selamat, tidak ada yang tertimpa dan membuat kami terkejut sesaat sebelum pohon tersebut jatuh. Terdengar bunyi seekor burung yang berteriak seolah-olah memberi tanda kepada kami. Kemungkinan si burung hitam yang menuntun kami sepanjang perjalanan. Sungguh sangat membuat bulu kuduk merinding kalau mengingatnya. ini mistis tapi juga nggak yang negatif terus gitu ya Iya. ceritanya. Jadi ada burung yang menjadi guide gitu dan juga memberi apa ya, sinyal-sinyal Iya, ada petunjuk gitu ya. mau ada Pohon jatuh. mau bencana gini ya. Ini gak bayangin ya kalau kita jadi mereka, kan aduh serem ya. Iya, di gunung, gelap-gelap. Tapi untungnya ada si burung itu lagi. Nah, itu tadi cerita dari pemenang Pertama giveaway ya, yang pertama Tian dari Santoso. Tian Santoso. 91, selamat. Selamat. Oke, cerita selanjutnya dari Tini Nugi 40. I-nya berapa itu? Ininya berapa ini? Banyak banget. Mungkin langsung saja ya saya bacakan. Dear Indihome Telkom Malang, pengalaman hororku yaitu mendengar bunyi gamelan Jawa di malam hari. Waduh, ini belum apa-apa udah dengerin. Semuanya nih horor-horor ya. Horor nih, Bang. Rumahku berada di pedesaan. Tak jauh dari tempat tinggalku ada TPU dengan satu makam yang dikeramatkan. Oh, jadi TPU itu ada satu makam Oh, yang jadi di satu TPU ada. spesial ini, Iya, bukan iya. spesial yang dikeramatin gitu. Keramatin, Oke. ya benar. Ukuran makam itu sangat besar dan panjang, tidak seperti makam pada umumnya. Konon katanya itu adalah makam orang Cina yang memiliki tinggi badan jauh dari rata-rata tinggi badan orang Indonesia. Tapi memang kalau makamnya orang Cina itu biasanya yang besar-besar Gede-gede gitu ya. ya. Ini berarti jauh lebih gede gitu mungkin.
Tepat pukul 2:30 dini hari, aku mendengarnya. Saat itu kebetulan kebangun mau ambil air minum. Jam 3 pagi ya? Aku kaget kok malam-malam ada suara gamelan. Saking penasarannya, aku bangunin mamaku dan tanya apakah mendengarnya atau tidak. Lantas mamaku menjawab, iya mama dengar. Mungkin ada orang hajatan lagi pertunjukan wayang. Masih mencari alasan sih. biasanya. Tapi memang biasanya kan kalau orang desa gitu ada hajatan sampai pagi gitu kan. Semalam Bisa jadi suntuk gitu sih. ya? Tapi kan posisi ini udah larut malam. Mana mungkin itu suara dari orang hajatan. Pasti sudah ditegur dong sama Pak RT karena mengganggu waktu istirahat banyak orang. Bener juga. Ya sudahlah, aku lanjut tidur lagi. Sampai keesokan harinya, mamaku bilang kalau sebenarnya ia tidak mendengarnya semalam. Oh, jadi mamanya ini iyain aja gitu ya, biar kita nggak, si mbak ininya itu nggak takut. Mamaku sengaja mengiyakan biar aku nggak ketakutan. Ternyata bukan hanya aku saja yang mendengarnya. Beberapa tetanggaku juga kerap mendengarnya dan katanya setiap ada suara gamelan Jawa itu menandakan akan ada penghuni baru yang datang alias akan ada orang meninggal. Mampus lu. Oke. Serem ya desanya ini. Konon bunyi gamelan Jawa itu merupakan bentuk sambutan penghuni lama TPU itu. Bisa tahu ya dia. Ada sambutannya ya nih. Serem. Yang tak lain adalah prajurit yang tewas pada zaman kerajaan Majapahit dahulu. Benar saja, keesokan harinya setelah aku mendengarnya ada siaran orang meninggal. Tak berselang lama dari kejadian itu, aku sering mengalami kejanggalan. Mulai dari rambutku dijambak tangan goib, padahal posisi lagi jaga warung sendirian, kecantol juga enggak. Tengah malam ada angin yang berembus sangat kencang dengan bau melati yang sangat wangi lewat di depan rumahku. Saking kencangnya, tuk gorden rumahku agak sedikit terbuka. Parahnya lagi, aku lihat sosok laki-laki berwajah sangat pucat di depan rumah, yang dalam sekejap hilang entah kemana. Merinding deh kalau diinget, ini ceritanya aja sambil merinding. Semoga nggak ada lagi kejadian gitu. Wah, itu tadi cerita dari Mbak Tini Nugi. Ya, gimana ya, memang rumahnya juga, ya? Rumahnya juga deket TPU kayak gitu kan, ya pasti ada sedikit gangguan atau apa ya, surprise mungkin dari orang-orang yang di TPU ya, gitu. Sebelum ada orang meninggal ya. Iya ya, serem juga. Tapi itu kira-kira kebetulan. Apa kebetulan itu memang sebelumnya kayak gitu? Apa ini pertama kali? Pertama kali. Apa ini gangguannya sampai sekarang masih berlanjut atau udah selesai ya? Ini penasaran. Coba nanti Mbak Tini komen ya. Cerita selanjutnya sekarang keadaannya gimana? Oke, baik, itu tadi cerita kedua dari pemenang giveaway Indihome Telkom Malang, Mbak Tini Nugi 40. Oke, selamat Mbak Tini. Selanjutnya nih, pemenang terakhir nih dari vel.i_. Jadi ini ceritanya. Aku pernah main di kos temen. Jadi temanku itu sekamar sama temennya dari fakultas yang berbeda, sebut saja A. Pas pertama kali aku main ke sana, aku ngerasa auranya agak berbeda. Di ruangan itu aku lihat ada lukisan wanita bersanggul yang dipajang. Ternyata itu punya si A. Temanku cerita, katanya keluarga si A ini masih percaya sama hal-hal mistis. Setelah beberapa menit berlalu, aku ngerasa ada yang aneh saat pertama aku masuk ke kos itu. Aku ingat arah mata lukisannya itu lurus ke depan, tapi saat kedua kali aku lihat lukisannya, arah matanya berubah. Mampus lu. Diliatin. Diikutin itu. Lukisan itu seolah mengawasiku, karena nggak nyaman dengan pikiranku, aku numpang kamar mandi mau cuci muka biar fresh dan nggak kepikiran yang aneh-aneh. Setelah selesai cuci muka, keanehan lain justru aku temui. Tas yang semula aku letakkan di samping meja berpindah posisi ke atas tempat tidur. Aku langsung tanya ke temanku apakah dia yang mindahin tas aku. Secara di ruangan itu cuma ada kami berdua. Oh, jadi mereka cuma berdua ya nih, akhirnya ada yang lain. Jadi tasnya berubah tempat. Jadi yang punya kos ini, yang si A ini kemana? Nggak ada kayaknya. Lagi berdua kemana aja. Enggak dari tadi aku pengen HP doang, kata temennya.
Aku nggak tahu temenku itu bohong atau enggak, tapi aku yakin ekspresinya menunjukkan kalau dia jujur. Gak lama setelah itu pintu kamar terbuka, ternyata si A pulang. Temennya itu tanya ke si A, udah kelar matkul? Si A cuma ngangguk dan berjalan ke kamar mandi. Kayaknya mau cuci muka, bersihin make up. Gak lama kemudian ada telepon masuk di HP temenku. Panggilan WhatsApp dari si A. Mampus lu. Temenku nunjukin HP-nya ke aku dengan tatapan bingung. Aku pun jadi ikutan mikir, ngapain nelpon, kan cuma jarak berapa meter gitu kan ya. Karena kepo, temenku langsung angkat panggilan itu. Nasi kamu masih ada nggak ya yang di Magicom? Kalau ada aku minta ya, aku lupa beli nasi nih. Nanggung banget balik ke warung, aku udah sampai depan pagar kos soalnya. Duh, kok depan pagar kos? Perkataan si A itu berhasil membuat kami tercengang. Awalnya kami berdua mikir ini skenario prank dari si A. Ternyata nggak lama setelah itu si A beneran sampai di kosan. Aku dan temanku langsung shock waktu itu. Setelah menjelaskan kronologi, kami bertiga langsung ke kamar mandi mau ngecek langsung. Ternyata di kamar mandi nggak ada siapa-siapa. Terus lukisan di ruangan tiba-tiba terhempas jatuh padahal nggak ada angin. Karena takut, aku akhirnya pamit pulang. Wah, gila. Ini kayaknya si jinnya atau iblisnya ini itu ya. Menyerupai ya? Iya, menyerupai si A kayak gitu sih. Bisa aja itu mungkin si mbaknya sama temennya mikir enggak kayaknya. Karena kan udah tahu kalau si A ini masih percaya gitu-gitu, terus kepikiran, terus jadi mengundang energi ya? Jadi si jinnya itu mencoba menakut-nakuti gitu sih. Dan itu kayaknya lukisannya jatuh itu kenapa ya? Si jinnya mau ikut pulang terus kesenggol atau gimana ya? Nggak tahu, padahal nggak ada angin itu. Di kamar mandi masa ada angin sih? Kayaknya susah ya ada susah angin. Sih mau sampai jatuh nih. Lukisan kan? Lukisan kan? Nggak deh kayaknya. Serem juga sih. Pasti panik kalau aku ada di situ. Ya, aku juga pulang juga kayaknya. Pulang, bener ini pilihan yang tepat. Bagus Mbak Velai. Bagus. Nah, itu pemenang ketiga dari giveaway Mirror episode 3 kemarin ya. Selamat untuk Mbak vel.i__. Baik Sobat Indiho Malang, jadi tadi kami sudah membacakan cerita dari pemenang giveaway Mirror episode 3. Dan kemudian untuk pemenangnya teman-teman bisa menghubungi Instagram indihome.telkommalang. Dan langsung DM aja DM saja ya bagi pemenang-pemenang di atas pakai ini. Pakai akun yang menang ini ya? Iya, pakai akun. Nanti kita cek yang sudah tertera. Disebut, ya benar. Oke, mungkin sekian dari podcast Mirror kali ini. Kira-kira kalian mau cerita apa lagi? Kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa follow sosial media indihome.telkommalang dari TikTok, Facebook, Instagram, dan YouTube jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton dan selamat juga untuk para pemenangnya.